bopong lah dia ke ruang briefing. Dia mukanya masih pucat banget, masih kayak orang ketakutan gitu loh. Kita bawa ke ruang briefing, ditanya sama SPV, kenapa sih kata dia gitu kan. Dia tuh sloper bang, kata kenapa gue ngeliat kuntilanak kencang-kencang kaki, kata dia. Serius, jadi dia ngeliat kuntilanak kayak gini-gini banget sloper. Kalau orang bisa ngelempar batu suaranya nggak tok-tok ya kan, pasti cuma kayak tok-tok. Apa gitu kan ya, beda ada suaranya gue bilang. Kata gue siapa yang tok-tok, kata gue bilang kayak apaan sih nih, gue bilang gue buka dong. Kata gue buka, astagfirullahaladzim, gue bilang gitu kan ya. Allahu Akbar, kata gue si Dian tuh gue sekaget itu juga gak bangun. Astagfirullahaladzim, bang tau gak apa yang gue liat bang? Kepala bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel Kisah Tengah Malam bareng gua Viko Fugara, dan seperti biasa nih, malam kali ini gue udah menghadirkan narasumber lagi nih yang bakal menceritakan pengalaman horornya sewaktu tinggal di mes di daerah Bogor. Langsung aja, sebelah gua udah ada Mbak Yesi. Selamat malam Mbak Yesi. Iya, selamat malam. Sehat Mbak Yesi? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Oke Mbak, ini kan tinggal di mes nih Mbak ya? Iya. Nah ini kerja di mana nih? Maksudnya kerja atau apa? Waktu itu kerja di salah satu hotel yang ada di Bogor. Oke, berarti hotel nih ya? Iya betul. Oke, tahun berapa ya di sana? Tahun sekitar 2018-an deh. 2018, berapa lama? Kayaknya kerja di situ cuma sekitar setahun deh. Setahunan. Oh, dari awal berarti udah di mes ini nih? Udah. Oke, nah di mes ini berapa orang nih Mbak yang ada di mes ini? Jadi per kamar itu ada 2 orang. Per kamar ada 2 orang, ada berapa kamar? Di situ ada sekitar 6-8 kamar. Sebenarnya kalau kamarnya itu ada 10, cuman yang keisi itu cuma sekitar 8 kamar. Oke, 8. Ini berarti di hotel. Hotelnya gede nih atau hotelnya kecil? Lumayan. Lumayan besar nih ya. Lumayan. Oke. Nah berarti ini mesnya nih horor lah ya? Lumayan. Nah, yang ngalamin ini Mbak doang atau sama teman sekamar ini ngalamin juga? Oh enggak, rata-rata yang mereka tinggal di situ ngalamin sih. Oh, rata-rata semua berarti? Rata-rata hampir semuanya ngalamin. Waduh, berarti emang ngeri juga nih ya mesnya nih ya? Lumayan. Oke, untuk cerita lengkapnya mungkin kita tahan dulu ya Mbak ya. Nah, bagi kalian nih yang penasaran dengan ceritanya Mbak Yesi, simak terus sampai habis, jangan skip-skip. Dan sebelum mulai, seperti biasa, gue mau ngingetin buat kalian yang pengen ngirim cerita juga seperti Mbak Yesi di sini, bisa langsung klik link yang ada di deskripsi di bawah ini. Dan satu lagi nih buat kalian yang udah nonton tapi belum subscribe, langsung aja klik tombol subscribe sekarang, agar kita makin semangat memberikan asupan-asupan horor ke kalian. Oke, gak usah lama-lama lagi. Kisah Tengah Malam dimulai. Jadi awal ceritanya itu di tahun 2018. Waktu itu gue ngelamar, dapat info dari temen kalau ada lowongan di salah satu hotel yang ada di Bogor. Akhirnya gue ngelamar lah di hotel tersebut waktu itu. Begitu ngelamar, alhamdulillahnya keterima tuh. Nah posisi gue ngelamar itu di hari Senin. Gue ngelamar di hari Senin. Di saat dikasih info kalau keterima, itu kita mulai training itu di hari Rabu, Kamis, Jumat. Waktu itu dikabarin mulai training. Kenapa cuma 3 hari trainingnya? Karena sebelumnya memang gue sudah ada pengalaman di dunia perhotelan waktu itu. Jadi cuma di training sekitar 3 hari. Nah saat itu dari pihak manajemen tersebut kan juga nanyain dong dari mana mbaknya, rumahnya di mana dan lain sebagainya. Waktu itu gue tinggal di Pamulang kan. Nah dari pihak manajemennya sempat nawarin, kalau misalkan mau ngemis juga bisa kok, karena kan di sini kita ada beberapa shift ya. Jadi kalau misalkan mbaknya pulang pergi kayaknya kurang signifikan di waktunya gitu loh. Oh iya oke Pak, siap gitu loh. Saat itu ya okein aja gitu. Kira pulang, bilang ke orang tua kalau keterima di hotel tersebut, terus bilang juga kan ke orang tua, di sini ada mesnya nih mah gitu. Mendingan di mes apa ngekos ya. Kalau misalkan mes kan ya kita tahu sendiri kan kalau di mes itu banyak peraturannya juga ya. Kita nggak bisa seenak kayak gitu loh. Atau ngekos nih. Terus si mama sih bilang kayak
udahlah ngemes dulu aja kan baru pertama kerja, nanti kalau udah beberapa bulan baru deh ngekos kata mama. Karena kan kalau ngekos kan kayak misalkan orang tua mau main, kakak mau main kan bisa ya. Kalau di mes itu kan nggak bisa gitu. Singkatnya dari Rabu training sampai di hari Jumat aman-aman aja. Alhamdulillah berjalan lancar trainingnya. Sampai singkat ceritanya di hari Minggunya itu gue mulai prepare barang bang buat pindahan ke mes. Waktu itu diantarin sama saudara buat pindahan ke mes. Pas pindah ke mes sampai di mes, tapi sebelum gue lanjut gue mau nyeritain detail itunya boleh nggak nih? Boleh. Detail hotel sama detail mesnya. Benar. Jadi modelnya tuh di jalan masuk utama itu hotelnya, hotel besarnya itu. Nah di security pertama masuk langsung kayak parkiran mobil dan lain sebagainya gitu loh. Nah di sisi samping hotel itu ada pos security kedua. Nah itu tuh masuk ke wilayah kolam renang hotel sama wilayah hotel yang cuma untuk transit. Jadi hotel yang disewakan per jam gitu loh. Beda sama hotel utamanya yang disewakan per hari. Nah di pos security kedua itu masuk ke dalam lagi itu arah lokasi transitnya. Jadi modelnya itu di belakangnya kolam renang. Samping agak belakangnya kolam renang, model tempat transitnya itu bawahnya parkiran, atasnya baru kamarnya gitu loh. Jadi parkiran untuk mobil atau motor, ada tangga ke atas baru kita ke kamarnya modelnya. Nah di 1, 2, 3, 4 itu dikhususkan untuk transit nih disewakan. Nah jeda satu lagi sampai ke belakang itu baru wilayah mes. Jadi mes yang dipakai itu adalah ya bentuknya sama kayak hotel transit yang disewain itu gitu loh. Cuman bedanya kalau di tempat mes kita itu yang bawahnya tempat parkir, bawahnya dijadiin kamar. Jadi kamar atas bawah, gitu loh. Kebayang nggak bang? Ya pokoknya bawah yang harusnya parkiran mobil itu dijadiin kamar. Jadi itu cuma ada jeda gang sedikit buat naruh satu motor, baru naik ke lantai atas. Waktu itu begitu sampai langsung deh gue disambut sama senior. Kita panggil aja Kadian namanya ya. Dia itu udah kerja sekitar 7 bulanan ya di situ. Disambutnya sama Kadian. Ya selamat datang, gini. Oh ya kak, udah deh beres-beres barang. Singkatnya sepupu gue balik kan, karena kan nggak bisa lama-lama ya. Laki-laki ada di situ nggak bisa lama-lama gitu. Akhirnya selesai, rapi-rapi barang, sekitar jam 9:30 malam, si Kadian itu ngajakin buat nyari makan di luar. Kebetulan dia libur hari itu. Dia ngajakin buat nyari makan kita ke depan sekalian dia bilang katanya sekalian gue kasih tau nih mana nih makanan-makanan yang lumayan enak gitu lah yang ada di sini. Udah kita makan di kayak pecel lele gitu kan. Kayaknya itu langganannya dia soalnya si abangnya kayak udah kenal kayak weh teh teman baru nih kata dia. Iya anak baru kata dia. Sambil ngobrol ngemukus makanan. Si masnya bilang kayak gini pertamanya. Betah-betah ya Neng di kerjaannya kata dia gitu ya, betah-betah gitu ya. Jangan kalau ada yang iseng atau apa diemin aja. Ya berpikir masih positif ya, iseng. Mungkin anak-anak situ orangnya rese-rese atau iseng gitu kan, nggak ada kepikiran ke hal-hal lain saat itu. Jadi oh iya mas gitu kan. Ada deh balik di jalan gue sebut ngomong kak itu ya emang anaknya rese-rese di sini. Enggak, anaknya asik-asik kata dia gitu kan. Terus maksudnya rese apa? Ya ntar lo tahu sendiri kata dia gitu kan. Terus ngobrol-ngobrol sampai ke mes. Terus dia ngomong, by the way lu gak usah manggil gue kak ya kata dia. Karena ternyata dia tuh 3 tahun lebih muda dibandingin gue umurnya. Terus dia bilang, lu gak usah manggil gue kak kata dia gitu, gue gak enak gitu. Akhirnya dia manggil gue kak saat itu. Ya udahlah, santai lah masalah nyebut nama kan. Dia makan, terus dia juga ceritain tempat kerja deh. Pokoknya ya gue kepo-kepo sedikit deh kalau tempat kerja. Maksudnya gimana sih nih kak, harus kayak gimana gini-gini. Ya dia ceritain yang dia tahu lah gitu loh. Sekatnya besok masuk kerja di sekitar 1-2 minggu awal kerja itu sebenarnya masih aman-aman aja. Ada gangguan kecil tapi cuman kayak sekedar suara-suara yang kayak paling apaan sih, masih bisa kita pikir buat positive thinking gitu loh. Di minggu-minggu awal 1 ke 2 gitu. Nah di minggu ketiganya itu baru ada satu kejadian yang lumayan bikin udah nggak bisa berpikir positive thinking saat itu ya.
Jadi di masuk ke minggu ketiga itu kebetulan sih Dian ini masuk di shift siang. Di jam 2 gue masuk di shift pagi. Yang dimana sekitar jam 3 itu gue pulang kerja waktu itu. Waktu itu sekitar gue pulang kerja di mes sudah nggak ada siapa-siapa dong karena dia kan masuk siang. Pulang kerja, cuci muka, bersih-bersih tapi belum mandi saat itu nggak mandi, cuma bersih-bersih aja. Nah gue ketiduran tuh. Bangun-bangun itu di jam sekitar jam 7-an lewat deh kebangunnya. Pas kebangun itu kayak udah jam 7 udah gelap aja nih kan. Kan jendelanya gede banget ya. Yeah. Mesnya itu jendelanya gede banget. Udah gelap aja nih. Udah cari makan deh gimana gitu kan. Akhirnya mandi sebentar, kelar mandi sekitar jam 8-an kelar, keluar nih nyari makan. Keluar nyari makan ke tempat pecel ayam langganan, makan di tempat sambil ngobrol-ngobrol sama masnya. Kelar makan itu sekitar jam 9 kurang. Baliklah gue ke arah mes. Sedangkan mes gue itu karena dia posisinya udah paling belakang ya, jadi posisinya tuh udah gelap banget jalanannya. Terus jauh dari akses security kedua itu sama akses hotel utamanya, gitu loh. Sedangkan yang nyewa hotel transit itu jarang. Jadi tahu sendiri kan vibes-nya kayak apa gitu loh kan, seremnya kayak apa. Gitu kan lampunya dia yang kuning-kuning gelap gitu ya. Redup ya. Kan redup-redup gitu. Jadi kalau nggak ada yang nempatin tuh kan lampunya dimatiin semua. Kecuali ada yang nempatin, ada yang nyewa baru dinyalain. Jadi lumayan agak gelap. Penerangan jalannya pun lumayan minim. Kalau arah ke mes waktu itu. Nah arah ke mes gue itu kan di sebelah kirinya tuh kan kayak tembok gede yang ada pohon-pohon gitu loh. Gue nggak tahu sih pohon apa, intinya ada beberapa pohon di situ gitu. Jalanlah gue, suasananya lumayan sepi. Security juga cuma ada satu tuh di depan. Dia suasana juga lumayan agak sepi. Anak-anak juga biasa yang pada di depan atau apa nggak ada tuh. Gue jalan mau ke mes sekitar 25 meter dari mes. Sebelah kiri ada yang jatuh, Bang. Wah gitu. Astagfirullahaladzim. Kaget gue kan. Itu kencang banget. Kayak apa sih? Boom, jatuh ke bawah gitu loh. Apaan gue bilang. Sedangkan tuh gelap. Gue gak bisa ngeliat apa-apa. Gue bilang kayak, apaan tuh yang jatuh? Tuh gue karena kalau nangka yang jatuh kayaknya nggak ada pohon nangka di sini. Gue bilang apaan yang jatuh? Gue bilang kan gue semua ngeliat ke atas. Apaan? Gue bilang nggak ada apa-apa gitu kan yang jatuh. Gue bilang ya Allah, sampai udah mulai merinding dong gue di situ kan. Udah mulai merinding cuman kayak udahlah gue balik aja deh gitu. Nah pas habis gue denger ada yang jatuh itu gue balik. Nah di situ gue ngerasain kayak ada yang ngikutin. Kan kita kerasa ya kalau ada yang ngikutin kan. Gue berasa banget kayak ada yang ngikutin sampai gue bilang gue nengok. Tapi kok nggak ada, gue bilang. Tapi itu badan udah merinding banget, Bang. Udah merinding banget. Gue bilang kayak, Allah, bismillah. Gue coba baca yang gue bisa deh di situ kan. Bismillah. Set, gue naik ke atas, gue tutup pintu. Udah, gue mikirnya masih biasa aja nih. Yaudah dong, gue main handphone, apalah, nyuci piring yang ada nyisa. Sampai gue rebahan nih. Nah, posisinya kan kasur gue tuh kasur yang di bawah gitu loh. Kalau si teman partner gue ini kasurnya yang di atas, jadi ada bifan, ada tempat tidurnya. Kalau gue yang di bawah kasurnya. Nah posisi kasur gue tidur itu kalau rebahan terus nengok ke kanan itu arah pintu keluar itu. Arah pintu mes kan. Nah di pintu itu kan di bawahnya itu kayak ada selak sedikit, gitu loh, kayak sedikit deh pokoknya gitu loh, ada selak sedikit. Yang dimana kalau ada apa lewat atau gimana lewat itu pasti kelihatan gitu loh. Sedangkan model mes gue itu kan naik ke tangga, rak sepatu, pintu, udah nggak ada akses kemana-mana lagi kan, udah benar-benar cuman akses ke mes itu doang kan. Pas gue rebahan, gue liat ke arah pintu, kok kayak ada yang diri, gue bilang aneh. Kok ada yang diri depan pintu? Kan kelihatan gimana sih dari setelah itu ya. Kayak ada yang diri, gue sempat manggil, Dian, gue gak nyautin kan, Dian, gue bilang, kucing kali apa gimana kan ya, atau apa gitu. Gue nggak ambil pusing lah, gue main HP. Terus beberapa menit kemudian gue penasaran dong, gue lihat lagi kan, apaan sih, gue bilang kan ya. Penasaran Bang, gue buka dong pintu. Pas gue buka nggak ada, gue mikir awalnya tuh kucing tiduran di depan atau apa gitu. Jadi gue nyangkanya ada orang diri atau apa. Pas gue buka kucing nggak ada, apa-apa nggak ada. Begitu gue tutup lagi, gue rebahan lagi, ada lagi. Wah di situ gue langsung gue WA si Dian kan. Ya lu balik jam berapa? Gue bilang gitu, di depan ada orang, kata dia gitu kan. Orang siapa? Merinding gue. Kata dia, orang siapa? Kata dia, coba kak lu telepon security depan atau apa, kata gitu kan ya. Enggak, tapi gue buka nggak ada. Gue bilang gitu.
Halo kali kata dia kan ya. Enggak, sumpah gue bilang, gue fotoin dong kan. Oh iya kata dia gitu. Lu udah cek? Gue udah cek. Gue bilang gak ada siapa-siapa. Gue bilang yaudah kan ntar gue balik jam 10 kata. Itu pasti udah jam 9 lewatan deh ya. Gue bilang yaudah ntar langsung balik ya, jangan kemana-mana dulu. Gue bilang gue takut. Gue bilang iya ntar gue balik kata dia langsung. Gue liatin terus itu berdiri diem gak gerak sama sekali posisi di depan pintu. Dari yang terakhir gue ngerasa ada yang ngikutin ya, itu berdiri di depan pintu. Bilang di situ gue coba setel baca-bacaan di YouTube kan ya, maksud gue biar gue agak nggak parno gitu loh. Gue setel baca-bacaan di YouTube sambil gue istighfar berkali-kali sampai akhirnya kedengeran deh tuh teman gue dari tangga datang, tek 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 gitu, baru dia buka deh kan pintu. Gak ada orang kan? Nggak ada kan, nggak ada siapa-siapa. Nah kan gue bilang gitu, itu ada sampai terakhir lu naik tangga juga masih ada. Gue bilang bener kan kata dia, oh lu gak usah pikir macam-macam deh, anggap aja itu salam kenal kata dia gitu kan. Gila lu salam kenal, gue bilang gitu kan. Udah selesai dari itu, udah gak usah lu pikirin apa-apa lah, gue udah balik ini kan. Udah, nah itu pengalaman pertama yang lumayan bikin duduk tuh merinding banget ya bang ya. Selesai dari situ, udahlah si Dian masuk, udah gak ada tuh yang orang berdirinya di depan. Dian masuk, udahlah kita ngobrol-ngobrol lagi. Terus gue sempat nanya gini ke Dian, emang di sini sering ada kayak gitu-gituan? Enggak ada kak kata dia. Enggak ada kata dia gitu kan ya. Ya maksudnya setiap tempat kan pasti ada ya kata dia. Tapi lu mah gak usah terlalu dipikir kayak gimana-gimana kata dia. Berdua si Dian ini lumayan agak pemberani orangnya. Si Dian ini. Oh yaudah ya, gue bilang gitu kan. Udah, nah di situ dalam hati tuh gue sempat kayak bilang, gue bilang apa-apa deh, selama yang penting lu jangan nampakin ke gue bilang, yang penting jangan nampakin diri, gue bilang gitu di hati ya ngomongnya. Selebihnya bodo amat ya walam gitu loh. Udah, selesai dari hari itu, beberapa hari kemudian temen gue nih yang kena bang, temen samping kosan, samping mes, samping kamar. Jadi heboh tuh, sempat heboh. Jadi kita sama-sama shift malam nih. Nah si yang teman gue ini kita sebutnya namanya Vina, ya kita panggilnya Vina nih namanya. Nah sama-sama shift malam, cuman si Vina ini pulang belakangan. Jadi kita udah pulang rame-rame nih, bareng-bareng. Nah, kita pulang rame-rame bareng-bareng, kita udah sampai ke mes, si Vina ini belum nyampe gitu loh. Sampai kan jadi kita mesnya tuh sini mes anak-anak hotel, di depan kita tuh mes-mes anak-anak yang kerja di bagian hiburannya gitu loh, di depan kitanya gitu. Sedangkan anak-anak bagian hiburan itu kan emang malam baru pada keluar ya. Sampai tiba-tiba anak mes ujung, jadi mes gua kan 1, 2, 3, 4, 5, nah yang ke-6 itu gudang. Jadi di bawahnya itu perabotan, semua ada sampai ke atas itu gudang. Intinya gelap gudang. Nah, pas kita lagi di atas tiba-tiba anak mes yang di ujung depan teriak gitu. Astagfirullahaladzim kata dia gitu kan ya. Tolong gitu kan ya. Oh, kita juga pada apaan nih, pada keluar semua, sampai security juga datang kan. Tolong ada apa? Temen gue ada di situ, Bang. Ada di gudang, pingsan. Jadi si mbak-mbak yang di mes seberang gudang itu, pas dia lagi kayak mau rapi-rapi di kaca itu, dia ngeliat si Vina itu main handphone, terus dia jalan naik masuk ke dalam ke atas gudang gitu loh, masuk. Nah si mbaknya ini penasaran kan, lo ngapain itu ke situ? Dia samperin lah, dia senterin karena gelap banget kan, dia senterin. Si Vinanya udah pingsan di atas. Gue merinding Bang. Udah pingsan di atas, di tangga yang di atasnya itu loh. Udah teriak, tolong ini gimana? Datang semua, astagfirullahaladzim Vina. Gitu digendong lah sama security OB kan. Dia udah pingsan. Dan itu kalau kita ngelihat awalnya ya, itu kayak gak masuk akal Bang. Itu tuh gak ada jalan buat dia naik ke atas loh. Gak ada, itu tuh banyak banget perabotan gede. Kayak bangku, meja, apapun, terus kayak mesin apa tuh ada di situ semua. Itu tuh kayaknya nggak ada akses buat dia jalan ke situ. Itu pas security sama OB mau nolongin dia aja, itu harus kayak ngegeserin beberapa barang gitu loh. Tapi ini dia bisa pingsan di atas tangga. Digeserin semua, digendong sama OB, dibawa ke mes lah. Ya kita kan ada dia satu partner sama kita ya, teman kerja kita. Pada ke mes dia dong, ya kan. Nyadarin dia gitu loh. Pas dia udah sadar, dia kayak shock gitu, kayak nanti dia shock, histeris, dan gimana? Kenapa Vin, udah Vin, kita kasih air, kita tenangin setenang mungkin, sampai kayak dibacain apa gitu sama security yang di situ, nggak tau lah, pakai dia ngebacain apa gitu, baru si Vina tenang.
Begitu si Vina tenang, kita tanya dong, lo ngapain ke gudang? Lo ngapain ke sana gitu kan? Terus kalau kata dia, enggak. Kalau dari versinya dia itu dia main handphone, ya kan? Ya versinya dia tuh ya dia jalan ke atas mesnya dia sendiri gitu loh. Atas mesnya dia sendiri, tiba-tiba pas dia ngedangak gitu, gelap. Gitu loh, gelap pas dia nengok ke sebelah kanan begitu, langsung kayak bayangan gede hitam gitu loh. Hitam pas dia bayangan hitam gede pas dia nengok apa gimana gitu, dia jatuh, dia pingsan di situ. Terus kata dia, gue tuh ngerasa gue naik ke dalam mes. Jadi kalau versi dia tuh dia naik ke tangga mes. Selama nengok pas dia dangak, dia ngeliat bayangan gede, terus dia jatuh, dia pingsan, terus dia nggak sadar. Itu kan paling nggak masuk akal ya. Sedangkan jarak mes dari pertama sampai ujung tuh lumayan jauh gitu loh. Nah di situ sampai security bilang, udah Neng besok jangan sambil main handphone deh kalau pulang gitu loh, fokus aja sama jalan gitu loh. Bahasanya diapain ya, itu mungkin digelapin apa digimanain nggak tahu deh gitu. Disirep apa gimana gitu kan ya. Itu kejadian kedua yang bikin gue sebenarnya sempat mikir kayak, wah ini mes lumayan juga ya gitu loh. Cuman karena saat itu kita juga belum gajian ya kan, jadi kayak aku pindah kos juga gimana ya kan. Akhirnya situ selesai kejadian itu gue nanya lagi sama dia, Yan beneran gak pernah ngalamin kejadian apa-apa nih selama di sini kan, gue bilang gitu atau apa gitu ya. Ngalamin kak, kata dia gitu kan. Coba nih gimana, kata dia gitu kan. Udah lu ini juga jangan terlalu dibikin parno. Intinya dia coba menenangkan gue berkali-kali deh saat itu. Cuman di situ gue mikirnya gimana gue mau berpikir positif kalau kejadian berturut-turut kayak gini kan. Ya akhirnya singkatnya gue dari situ banyak istighfar deh intinya. Kayak kalau apa-apa, dan gue lebih takut kalau ditinggal sendiri kalau malam. Jadi kalau misalkan pas malam gue lagi sendiri, gue lebih milih kan nongkrong di security atau nongkrong di mana gitu loh, dibandingin gue di mes sendiri semenjak kejadian yang itu gitu loh. Kejadian ketiga itu ya udah sekitar beberapa bulan ya dari kejadian satu kedua. Jadi kejadian itu nggak kayak berturut-turut gitu loh, dia kayak ngejeda. Jadi kalau yang kejadian hari-hari itu paling kayak cuman kayak suara-suara kecil, apa ketokan atau apa gitu loh. Nah ini setelah jeda beberapa bulan, ada ini kejadian lagi. Yang itu nggak masuk akal juga, mau dipikir positif juga nggak masuk akal. Jadi kan akses, karena mes gue itu adalah mes yang basic kayak transit ya, buat hotel transit itu, jadi kita pakai akses card gitu loh masuknya, ya kan, akses card yang dimana kalau begitu kita masuk, kartunya kita tempel itu baru nyala semuanya. Jadi kalau kartunya kita cabut, mati semuanya, dari lampu, AC semuanya itu mati, ya kan. Jadi kita biasa megang dua kartu, yang satu tetap kita tempel, yang satu kita bawa. Jadi kalau pintu ketutup kan kita harus tetap pakai akses kartu ya buat masuknya. Saat itu gue sama Dian udah di mes, kita lagi ngobrol biasa, dia lagi di kasurnya, gue lagi di kasurnya sambil main handphone, ngobrol biasa, lagi ngobrolin apa ya gue lupa, pokoknya ngobrol biasa, tiba-tiba lampu mati, boom, lampu AC semua mati, gue kaget tuh, gue teriak spontan bang, Yan, apa sih kak, kata dia, mati lampu, kata dia, tapi pas kita lihat di jendela belakang, enggak, di depan itu nyala semuanya, enggak, lu lihat deh, orang nyala kok nggak mati lampu. Terus si Dian kayak, iya kak, kata dia, udah panik sendiri. Di situ si Dian bilang, udah kata dia gitu, coba lihat ke depan, kata dia, lihat ke depan, nyalain senter, kata dia kan. Kok nyalain senter, si Dian di depan, gue di belakang dia kan nyenterin, gue bilang, lihat deh, kata gitu, iya bentar kak, kata dia, dilihat, dia cek ke depan pintu, dia cek kartunya tuh posisinya udah kayak ngangkat gitu, si kartunya. Oh ini kan nih, kata dia, nih makanan mati, kata dia colokin, pop, nyala lagi semua. Kata dia begitu kan, begitu dia nyampe tempat tidur, dia mikir, lah, kata dia gitu, kok kartunya bisa ngangkat, kata dia gitu. Nah itu dia, gue bilang, karena bisa ngangkat. Angin kali kak, ya lu mikir pakai pikiran, maksud angin bisa, udah gitu angin dari mana sih? Pintu ketutup rapat kan, terus itu ngangkatnya tuh baru ngangkat separuh gitu loh. Dia ngangkat. Kayak nyabut gitu. Iya kayak dia nyabut, terus masih ditempelin separuh di tempatnya gitu loh. Mikir aja deh, gue bilang, oh iya kak, kata dia. Ya Allah, terus dia langsung bilang di situ, udah dong, tolong dong, masing-masing, kata dia gitu, jangan saling ganggu, kita kan juga nggak ada yang mengganggu, kata dia, karena
itu nggak mungkin kalau nggak ada yang nyabut, ya kan, pasti ada yang nyabut gitu loh. Nah, di situ gue bilang, gue nggak berani tidur di bawah. Gue bilang, tidurlah gue di atas sama si Dian berdua tuh kejadian itu. Nah tidur, nah besok paginya kita cerita lah di tempat kerja kan. Kita cerita, semalam Miss gini-gini nih, ada yang nyabut kartunya. Nah teman gue nyeletuk satu, dia tuh udah senior banget, sudah lama banget di situ. Dia nyeletuk gitu, lu baru digituin aja udah takut lo, kata dia gitu kan. Hah, maksudnya gimana nih kak? Gue bilang gitu kan ya. Itu malah belum seberapa, kata dia gitu. Ntar juga perkenalan lebih parah lagi, kata dia gitu kan. Wah, maksudnya gimana nih gitu? Maksudnya gimana kak? Gue gitu horor amat. Terus kata dia, ya udah makanya biasa aja kayak gitu. Kalau makin lo takutin malah makin jadi, kata dia gitu. Dalam hati gue ngomong, ya gimana gue nggak takut kalau kayak gitu kan? Nah di situ sama si Dian cuman kayak ngeliat-ngeliatan doang kan. Nah, di situ akhirnya selesai cerita kayak gitu, sempat kepikiran sih sama senior gue yang ngomong, lu baru kayak gitu, nah berarti ntar bakalan ada apaan lagi nih gitu kan. Singkat cerita dari kejadian itu baru nih kita ada momen gimana kejadiannya ada di tempat kerja. Waktu itu di tempat ganti baju karyawan di tempat kerja posisinya. Nah, kejadiannya itu di tempat ganti baju. Jadi temen gue si Mega ini, dia ganti baju, dia dandan, make up dan lain sebagainya. Jadi kan kita tuh modelnya kayak loker gitu loh, hadap-hadapan gitu lokernya gitu loh. Dia lagi ganti baju sendiri, kita udah pada kelar nih, kita ada di ruangan briefing, tinggal dia aja nih. Nggak lama si Mega teriak, wah kencang banget sampai ke ruangan briefing. Kenapa tuh Mega, kata dia, kenapa tuh Mega gitu, sampai SPV aja, kenapa itu, kata kenapa, datanglah kita ke sana, dia udah ngeringkuk kayak, dia udah ketakutan, kenapa kan gitu, bilang kenapa, udah tenang gitu, kata dia itu dia nunjuk ke atas loker. Gue bilang apaan sih, gue gitu, udah tenang. Nah sama senior gue yang sempat bilang, lu baru gitu aja udah takut, ditenangin lah, dibacain, gak tau dibacain apa sama dia. Udah, kata dia gitu. Udah, tenang. Minum, kata dia. Lu minum nih, kata dia. Lu kenapa? Udah jangan di sini ditanyanya, kata si senior gitu. Nggak usah di sini ditanyanya, ayo di ruang briefing aja, kata dia. Kita bopong lah dia ke ruang briefing. Dia mukanya masih pucat banget, masih kayak orang ketakutan gitu loh. Kita bawa ke ruang briefing, ditanya sama SPV, kenapa sih, kata dia gitu kan. Di atas loker bang, katanya kenapa gue ngeliat kuntilanak, kuncang-kuncang kangge, kata dia. Serius, jadi dia ngeliat kuntilanak kayak gini-gini bang di atas loker, kata dia. Itu jelas banget, kata dia. Gue takut bang, kata dia, gue takut kak, kata dia gitu. Lu salah liat, enggak, sumpah deh, sampai sumpah demi Allah, sumpah gue lihat itu kuntilanak, kata dia gitu. Udah jangan lu sebutin, gue bilang gitu kan, gak usah lu sebutin, gue bilang gitu ya. Enggak, tapi gue beneran, sambil dia nangis kan cerita, tapi gue beneran, sumpah gue gak bohong, kata dia kan ya. Ya udah ya, tapi gak usah lu sebutin lagi, gue bilang gitu. Udah paham kita gak usah lu sebutin. Terus SPV gue bilang, lagi apa sih, lagi halangan apa gimana, digituin kadang. Iya kak lagi halangan. Terus gue sempat mikir, terus halangannya hubungannya apa kalau lagi halangan dan lain sebagainya kan. Ganti pembalut ya di situ, kata dia gitu kan ya. Iya tapi udah aku bersihin kok, kata dia, kok aku masukin plastik, kata iya tapi enggak, jadi dia kok ganti pembalut di ruangan loker, kan ada kamar mandinya kecil ya, dia ganti di situ, kata dia. Besok buat kamu Mega sama buat yang lainnya, kata dia, kalau mau ganti pembalut di ruangan briefing aja atau enggak di kamar mandi depan, maksudnya di luar. Kalau mau buat kayak buang air kecil, buang air besar nggak ada masalah di dalam, cuman kalau mau ganti pembalut kalau bisa di luar aja, dibilang. Intinya jangan ada yang nanya kenapa, ikutin aja, kata dia. Nah sampai sekarang gue nggak nemu tuh kenapa harus kayak gitu. Kalau dia cuma bilang kalau mau ganti pembalut di luar aja, jangan di tempat loker, katanya. Iya bang, tapi udah gue iket kok, udah aku iket, kata dia, aku bersihin, aku cuci, kata dia, malah nggak, bukan yang jorok gitu loh dia, katanya. Iya, tapi besok-besok nggak usah ya. Iya, akhirnya udah dari kejadian itu makin hari itu makin kayak, kalau hawa kerjaan sih masih biasa-biasa aja buat gue ya bang ya, masih oke aja. Cuman makin hari itu kayak hawa mes itu kayak makin beda gitu loh. Menurut gue tuh makin hari tuh kayak beda aja yang gue rasain gitu loh. Sampai mikir kayak apa
keluar aja ya, apa atau nggak ngekos atau nggak gimana gitu kan ya. Cuman pertimbangan ngekosnya lagi itu satu sisi yang jaraknya deket banget dari kerjaan tuh nggak ada, jadi gue tetap harus naik transportasi umum atau gue bawa motor gitu loh, kendaraan. Sedangkan PR lagi kan gue kalau bawa kayak gitu lagi gitu loh. Kira lagi mutusin udah tahan lah, yang lain aja udah sampai kayak bertahun-tahun kok, masa gue gini aja nyerah kan gitu. Mikir apalagi nyari kerja susah saat itu kan, lumayan susah. Dia singkatnya jeda lagi beberapa bulan biasa-biasa aja. Nah kejadian lagi, anak mas samping lagi yang lihat. Jadi hampir semua yang ada di situ itu ngalamin gangguan dan kejadian aneh gitu loh. Jadi bukan gue doang gitu loh. Jadi kan seperti gue bilang tadi posisi mesnya ya, ada tangga di awal, baru masuk ke atas, baru pintu mes ya kan. Jadi itu posisinya gue di atas sendiri. Di atas sendiri, tapi itu bisa lampu gue nyalain semua, gak ada yang gue matiin. Intinya gue udah gak pernah berani matiin lampu kalau sendiri. Gue nyalain semuanya, gue lagi di atas, tiba-tiba teman mas samping gue WA gini, Yes lu nangis ya, kata dia gitu ya. Enggak kak, lu jangan nakut-nakutin gue, gue bilang gitu, gue lagi sendiri nih. Enggak, gue nanya lu nangis kenapa, kata dia gitu, maksud gue mau gue temenin, kata dia gitu kan. Enggak, gue nangis, orang lagi mainan HP, kata dia, gue bilang gitu kan. Terus si teman mas gue yang samping bilang, oh bener nih lu gak nangis gitu-gitu. Oh, iya gue gak nangis sama kenapa? Enggak, soalnya gue dari tadi dengerin lu nangis nih, gak berhenti-berhenti, kata dia gitu. Kata gue kak, lu jangan bikin gue takut, temenin gue bilang gitu kan. Temenin gue bilang gitu kan. Iya udah ntar gue kesana, kata dia. Gue tungguin kok dia gak datang kan, gue bilang kok dia gak datang. Tapi dia udah gak WA lagi nih. Tapi kata gue, kok dia gak datang sampai temen gue pulang dia gak datang kan. Nah tapi itu gue gak ngebahas sama temen gue dia nih masalah itu. Nah pas besokannya masuk kerja, dia baru ngomong nih, si temen mas samping gue ngomong gini, lu ketemu nemenin gue kak. Gak jadi, kata dia itu. Lah kenapa kak, di tangga lu ada kuntilanak, kata dia. Kalau anjing, gue serius, gue bilang kan ya bener, gue bilang gitu. Iya, gue udah pengen ke mes lu, kata dia gitu kan. Gue pikir gini, lu kok nangis gak berhenti-berhenti, makanya gue WA kan, kata dia lu kenapa, apalagi lu sedih, apalagi apa gitu loh. Terus bilang lu gak nangis kan, lu minta temenin gitu. Gue udah turun, kata dia, gue turun. Pas gue mau ke tangga, gue kaget, kata dia, gue kaget itu kuntilanak lagi nangis di tangga lu. Ya ampun, di situ rasanya udah gak karu-karuan bang. Gue bilang, ya Allah kalau serius, kalau jangan nakutin, enggak, emang lu gak kedengeran. Tapi gue gak denger apa-apa bang, sumpah. Gue gak denger ada orang nangis, gue gak denger ada apa-apa. Terus temen gue pulang, si Dian pun gak ada ngeliat apa-apa di tangga. Tapi temen gue itu yang di samping mes pas dia mau ke atas, enggak, dengan satu dia ngomong kenapa itu kuntilanak di tangga lu lagi nangis, kata dia gitu. Yang nangis kuntilanak, kata dia begitu. Karena wah lu kenapa tega, kenapa lu gak WA gue, ntar gue WA lu makin takut, kata dia begitu. Karena terus lu kemana, gue pergi ke depan, kata dia begitu. Habis ngeliat kuntilanak, kata dia gitu. Lu jahat lu kak, gue bilang kada, lu jahat banget ya, gimana ntar lu gue kasih tau lu takut, kata dia. Lu jadi gak takut kan, gue bilang ya enggak sih ya, tapi lu gak usah cerita tuh kan, gue bilang gitu kan, kata dia. Ya gimana gak gue cerita, ganjel di gue, kata dia gitu kan. Gue bilang astagfirullahaladzim, kata temen gue. Si dia nih cuma ketawa doang, kata dia gitu kan. Lu dengerin lagi si dia ngomong. Tapi emang dia WA gue ya, gue bilang nih, gue kasih WA-nya, dia nanya, lu kenapa nangis? Kata gue nggak lama sekitar jam 9 kurangan deh. Dia bilang, kata lu kenapa nangis gitu? Dia WA gue ya, kata gitu. Ayo udahlah, kata dia gitu. Yang penting lu nggak dikasih lihat nggak apa, kata. Ya amit-amit nauzubillah, gue bilang jangan sampai kan, gue bilang gitu kan. Ya udah nggak apa-apa, kata dia. Bismillah aja, kata dia gitu kan. Lah, kata gue, di hati gue cuma ngomong, lebih baik, gue tuh orangnya lebih baik lo gak usah kasih tau gue gitu loh bang, daripada lo kasih tau gue jadi kepikiran gitu loh. Terus gue sampai kayak di tangga, jadi kan setiap gue mau turun tangga gue jadi suges ya. Setiap gue ngeliat tangga tuh gue jadi suges gitu loh bawaannya. Nah dari situ gue nyoba buat kayak ya Allah, cuman pengen kerja, nyari duit, nyari nafkah, intinya nyari duit doang deh, nggak mau, tolong jangan diituin sama hal kayak gitu deh. Gue percaya kok ada kayak gitu, tapi maksudnya udahlah kan, gue juga nggak mengganggu, nggak ngapain kan. Nah udah dari situ sempat sebenarnya dari situ kayak kepikiran, udah gue cuma mau ngabisin kontrak aja, terus gue nggak mau antara gue nggak lanjut atau gue fix pindah kos gitu loh. Antara dua itu sih saat itu masih kepikirannya. Cuman dengan hari berjalan hari, bulan berjalan bulan, gue jalan-jalanin,
ada satu momen dimana kita lagi pulang habis ke minimarket gitu lah. Kita habis kayak beli keperluan gitu. Gue, Dian sama si Vina ini bertiga. Kita habis beli ke minimarket, itu kita sekitar jam berapa ya? Jam 11-an deh kita baru pulang ke arah mes waktu itu. Pas pulang ke arah mes, posisinya memang si Dian itu di depan kita nih. Nah posisi gue masih Vina di belakang. Ya kan. Pas ke situ, gak lama si Dian muter balik. Oh, jangan lewat sini kita. Ntar aja kata gitu. Ntar aja. Kenapa? Udah kata dia. Gak usah. Lah kenapa? Aku bilang, gak usah, ayo ikut gue. Dia ngajakin ke tempat security yang kedua itu loh. Yang security kedua ke pos itu. Udah di sini dulu. Security bilang, kenapa Neng? Enggak bang, katanya. Udah nongkrong di sini dulu. Kita nongkrong dah, kita nyemil-nyemilin apa, kata dia. Itu dia nggak ngomong, tapi mukanya udah pucat. Tapi dia nggak ngomong apa-apa di situ kan. Kalau udah pucat, udah makan aja di sini. Gue ngantuk, kata si Vina gitu. Iya, gue juga ngantuk, masuk pagi gini kan. Iya ntar, tunggu dulu, kata dia. Boleh sini tunggu. Udah kita nyemil-nyemilin. Udah gue ngantuk, gue bilang gitu kan ya. Iya bentar, kata dia. Bentar, gue duluan ya, kata dia. Baru lu pada, kata dia. Ya udah sono, gue bilang karena pergi lagi dia di depan. Terus dia balik lagi. Yaudah ayo, oke yuk kita pulang kayak gitu. Ih apa sih, aneh banget kan temen gue si Vina. Apa sih lu, gak jelas banget kalau bahasa anak sekarang tuh. Apa sih, pokoknya gak jelas banget lo gitu kan. Ya udah, nah di situ si Dian gak ngomong apa-apa, gak cerita apa-apa sama sekali di saat itu. Udah sampai di kamar pun Dian gak ngomong apa-apa. Sampai gue nanya, kenapa sih kok kayak gitu? Kagak apa-apa Kang, apa sih, kata dia. Gue pengen ngajakin lu pada nongkrong aja, kata dia gitu. Ngambil pusing. Besokannya di kerjaan baru dah sama si Vina didesak, ditanya, lu kenapa sih, kata gitu. Lu kenapa, lu jujur nggak, kata gitu kan. Gue ceritain tapi jangan pada takut ya, kata dia begitu. Ini gue ceritain. Nah gue bilang nggak usah diceritain, mendingan daripada lu ceritain gitu. Ceritanya apa nggak nih? Ya udah dicerita, gue bilang gitu kan. Jadi si Dian kan posisi mes kan mes. Nah di samping mes pertama itu kan kayak ada lorong kecil tempat apa sih namanya, yang air itu apa? Toren ya kan. Jadi kayak ada tempat kecil gitu yang cor-coran tinggi, yang atasnya itu toren gitu loh. Ada tempat kecil gitu, selak kecil gitu lah di situ. Lu tau nggak, kata di samping mesnya si Vina tempat toren, kata dia gitu ya. Kenapa, kata gitu? Gila, ada pocong tinggi banget, kata dia. Wah, kata gue, udah gak salah cerita, gue kamu dengar, gak serius gitu. Si Vina kepo, lu serius yang bener? Iya, itu gue ngeliat pocong dari bawah setinggi toren, kata dia begitu kan. Lu, kata dia, kan disitu langsung pada heboh kan. Di situ yang lainnya yang ngedenger juga cuman kayak, elah lu kayak baru aja digangguin gitu kan ya. Terus gue bilang, ya Allah, kata gue kan tuh kan, aku mau kos aja deh, gue bilang gitu, gue gak mau di mes. Lalu gimana sih Kak? Tadi kata lo minta diceritain, kata dia. Sekarang gue ceritain lo kayak gini, kata dia kan. Aku gak mau, kata dia. Itu lo beneran, sumpah, kata gue. Itu pocong tinggi banget, kata dia. Setinggi-tingginya, kata dia. Apa kali ya lu halu kali atau gimana? Enggak, kata dia. Itu tuh nyata, makanya gue langsung lari, kata dia gitu kan. Itu bener-bener kayak wujud pocong, bukan pocong kayak kita nih biasa, enggak, kata dia. Itu benar-benar, lu tau gak sih, dari bawah sampai setinggi toren di atas, kata dia, lantai 2. Wah, di situ gue makin kayak, ya Allah, kata gue. Emang sih dalam hati gue pernah ngomong yang penting jangan diliatin, tapi kan gue udah cerita kayak gini kan juga kepikiran ya, jiper juga lama-lama kayak antar gue lagi amit-amit gitu kan, kepo gitu. Nah benar aja kan, dia cerita tadi pengalaman gue terakhir, akhirnya gue memutuskan untuk tidak lanjut kontrak ya, itu udah mau setahun intinya, dan akhirnya gue tidak punya kontrak, itu gue benar-benar ditampakin. Itu adalah momen yang membuat gue kayak, udah gue nggak bisa lanjut deh, gue juga kayaknya, udah deh gue mau pindah kerja aja. Jadi posisinya di masa itu gue sama si Dian kok, bareng-bareng. Anak-anak samping juga masih rame kok, anak-anak itu juga masih rame. Nah kebetulan anak-anak hiburan ini baru pada balik, berarti itu sekitar jam 2:30-3-an deh. Tuh gue masih ngobrol sama si Dian, masih belum tidur gitu loh, masih ngobrol sama si Dian, masih rame juga di bawah gitu loh. Nah nggak lama dari rame gitu sepi kan, tiba-tiba sepi tiba-tiba. Nah si Dian udah tidur, pas gue bilang Yan, tidur tuh anak, gue nggak bisa tidur lah, ya kan gue main handphone. Nah jendela mes gue tuh kan gede banget ya bang, gede banget gitu jendelanya. Ada yang ngetok,
ngetok gitu. Gue mikir siapa sih ngetok. Terus gue mikir lagi bang, lah mes gue kan di lantai atas. Gue bilang, lah siapa ngetok bang? Kan jendela nggak ada balkonnya. Jendela ya udah langsung kita lihat ke bawah, nggak ada balkon, nggak ada apa. Jendela juga bukan jendela yang bisa dibuka, jendela paten yang ketutup, yang kaca gitu doang gitu loh. Awalnya gue mikir siapa sih ngetok rese banget. Terus gue mikir lagi, oh siapa ngetok gue bilang, gue diem dong, gue istighfar, gue baca yang gue bisa kan sambil main HP sambil kayak nggak mau dengerin. Makin kenceng ngetoknya, tapi gue perasaan gue sedih nggak bangun ya kan. Terus gue bangunin, Yan, dia tuh nggak bangun, gue bangunin bang. Sampai gue bilang, Yan dia nggak bangun. Aduh, kata gue, ngetok lagi, tok. Kalau orang iseng lempar batu, suaranya nggak tok, ya kan, pasti cuma kayak tok. Apa gitu kan ya, beda ada suaranya. Gue bilang, kata gue siapa ngetok, kata gue. Satu sisi gue takut, satu sisi gue penasaran, karena itu ada sekitar 15-20 menit kejadian ngetok, tok kan. Penasaran nih gue apa sih gitu loh, siapa sih gitu kan ya. Yang tadinya lampu gue mati-matiin gue nyalain bang, maksud gue biar gue nggak takut banget dia ngeliatnya gitu. Lampu gue nyalain semua, si Dian juga nggak bangun nih anehnya. Biasanya dia kan tipe kali yang tidurnya sampai sepuluh itu enggak gitu loh. Gue bilang kayak apaan sih nih, gue bilang gue buka dong, gue buka, astagfirullahaladzim gue bilang gitu kan ya. Allahu Akbar, kata gue, si Dian tuh gue sekaget itu juga gak bangun. Astagfirullahaladzim, bang lo tau gak apa yang gue liat bang? Kepala bang, asli kepala depan mata gue. Kepala terbang depan mata gue. Wah gue histeris, gue nangis kecil-kecilnya. Dian, gue bilang gitu. Baru dia bangun, kalau kenapa? Yan kepala, gue bilang kepala. Wah pingsan gue bang. Wah gue udah gak sadar, pokoknya gue tuh sadar itu di mes udah banyak orang. Udah di security, udah lainnya bangun. Gue disadarin, gue bilang, gue liat kepala, gue gak bisa menangis. Isi cuma nangis doang. Sampai akhirnya besok orang udah gue sakit. Badan gue demam, gue pulang ke rumah, cerita lah kan ke orang tua. Ma, Dede ngeliat ini gitu kan ya. Sampai 3 hari demam nggak turun-turun sampai diminumin obat. Akhirnya dipanggilin kayak orang yang bisa kayak ustadz gitu deh gitu, dipanggilin gitu loh. Nah kalau kata ustadz itu sawan apa gitu, sawan apa bahasanya dia lupa deh waktu itu, sawan apa gitu. Dikasih air tuh waktu itu buat minum, dikasih air, baru di situ demamnya makin lama makin turun. Nah di situ gue tuh nggak mau balik ke mes, sedangkan kontrak kerja gue tuh masih ada sekitar 1 bulan lagi. Cuman gue di situ udah mutusin buat kayak gak mau balik ke mes, karena itu benar-benar masih keinget sampai sekarang bentuknya kayak apa gitu loh. Terus gue bilang kayak gak, mendingan gue PP deh dari sini ke kerjaan, gak apa-apa kata gue gitu. Ayo deh nanti kalau pas lagi shift malam pulangnya biar dijemput aja kata dia gitu kan. Udah kelas ceritanya beberapa hari dari itu kan gue gak masuk tuh 3 harian ya karena sakit. 3 harian gue masuk, di hari keberapanya di paginya gue masuk, jadi gue masuk siang, paginya itu gue sama sepupu gue bareng rapi-rapi barang. Jadi dia yang bawa pakai mobil, gue nya masuk kerja waktu itu. Bawain, gue bilang lah Dian kayak gue nggak itu, ya kok ikut sendiri dong kata dia gitu. Lu sebelumnya juga sendiri kan gitu. Iya sih, tapi lu kenapa lu gini-gini aja, lo katanya sedih lah gitu kan. Gue udah nggak kuat, gue tuh orangnya basicnya penakut, gue bilang gitu kan ya. Gue udah bilang yang penting jangan ditongolin, ini tuh benar-benar nggak bisa gue kata tuh. Yaudah deh kak, kata dia kan. Udah packing barang. Akhirnya dari situ 1 bulan full gue PP Pamulang Bogor sampai akhirnya di kontrak kerja selanjutnya gue memutuskan untuk tidak perpanjang kontrak tersebut, dan akhirnya gue ya pindah kerja. Gitu. Gila sih, terakhirnya malah iya itu adalah momen dimana yang akhirnya membuat gue kayak udah emang gue nggak bisa. Gila. Tapi lu tahu nggak itu maksudnya sebelum dijadiin mes atau apa itu dulu tempat apa sih dia? Jadi tapi ini gue baru dengar aja ya, jadi nggak tahu ini bener pasti kejadian apa enggak kan nggak tahu ya. Jadi kayak cuman selentingan ini apa sih kenapa? Jadi ternyata dulu tuh beberapa transit yang dijadiin mes aja dulu tuh nggak ada mes dulu itu tuh nggak ada mes di situ. Cuman dulu bagian 3 baris ke belakang sini itu tuh jarang, bahkan hampir nggak pernah yang namanya
dapat penyewa. Jadi selalu rata-rata tuh di depan baris 1, 2, 3. Yang 4, 5, 6-nya itu nggak pernah ada. Makanya selalu kosong ya? Selalu kosong. Bisa dibilang dalam 1 tahun itu nggak ada malah yang nempatin di situ. Nah makanya di bagian pojok itu kan akhirnya dijadiin gudang ya. Gudang gitu. Dan posisinya emang hawanya itu emang beda dari yang depan gitu loh. Nah nggak pernah ditempatin sampai akhirnya tapi ini nggak tahu ya benar apa enggak. Yeah. Jadi masih simpang siur lah ya. Simpang siur beritanya. Jadi ternyata di situ di bagian gudang yang dulu belum dijadiin gudang, dia belum dijadiin gudang nih. Itu ada yang diri dari anak hiburan. Oke. Dari anak hiburan. Karena itu kan jarang dijamah orang ya bisa dibilang ya, dibersihin juga nggak jarang gitu loh di area sebelah sana gitu loh. Sempat rame, katanya sempat heboh sampai akhirnya dari pihak manajemen itu memutuskan, oh daripada terbengkalai gini nggak ada yang ngisi, akhirnya diputuskan lah untuk dijadikan mes karyawan. Jadi untuk karyawan yang rumahnya jauh nggak perlu ngekos, dijadiin lah mes. Gitu. Jadi itu sebenarnya tuh lumayan bisa dibilang bangunan terbengkalai yang akhirnya dijadiin mes. Karena yang dipakai tuh memang cuma yang di depan aja. Vibe sama suasananya juga beda sebenarnya sama yang di depan gitu. Tapi yang ini cewek atau cowok? Cewek, anak hiburan. Nah, yang pas tadi Mbak lihat kepala cowok apa cewek? Nggak tahu deh itu bentuknya nggak karu-karuan. Pokoknya udah nggak karu-karuan dia bentuknya. Nggak kelihatan maksudnya paras mukanya gitu ya? Paras muka perempuan, udah nggak karu-karuan bentuknya. Tau nggak sih yang rambutnya itu juga udah nggak jelas. Iya. Pokoknya udah nggak jelas deh intinya, udah nggak karu-karuan lah. Berarti pure pala doang ngambang. Pure gitu. ya, pokoknya mukanya udah nggak jelas deh. Jadi kalau mukanya cewek-cowok udah nggak jelas. Iya. Nah, tapi lu sempat tanya nggak sama yang Pak Ustadz ini nih, yang lu lihat ini sosok dari mana nih? Apa dari korban lain kah atau dari apa? Kalau dia sih bilangnya cuman kayak sawan apa gitu bahasanya dia. Udah tidak menjelaskan lainnya, tapi dia bilang sawan apa gitu. Tapi kan sebelum gue riset gue juga sempat nanya-nanya ya ke OB-OB yang udah lama di situ dan lain sebagainya. Dulu nih apa sih? Dulu nih tempat apa sih sebelum dijadiin hotel dan apa gitu? Kalau kata yang udah lama kerja di situ, ya bukan apa-apa ya sih, kayak rawat tanah kosong. Sebagian rawat tanah kosong aja dijadiin hotel dan transit gitu. Tapi memang dari dia tuh kerja di situ udah lebih dari 8 tahun si OB itu. Tapi kalau setahu dia memang dari dulu itu tempat jarang tempatin, jarang dibersihin, jarang tempatin. Pokoknya dibersih-bersihin itu waktu dijadiin mes karyawan doang. Baru direnovasi. Iya. Dibikin lah kamar gitu. Oke. Nah tapi tahun berapa sih nih hotel ini dibuat? Saya tahu nggak Mbak? Kayak 2010-an deh. Oh berarti nggak tua-tua apa? 2009, 2010-an. Oh iya, lumayan sih. Lumayan 2009-2010. Cuman kirain tuh di bawah tahun 2000-an kirain tuh. Oh enggak sih. Bukan hotel lama berarti. Belum lama banget. Waktu gue masuk itu belum deh. Kayaknya masih 2009-2010-an. Iya, oke. Nah yang pernah ngelihat sosok para buntung ini berarti cuma lo doang Mbak? Atau ada cerita dari orang lain? Sih. Kalau yang lain kayaknya juga lebih ekstrim, mungkin banyak ya. Nah yang lebih ekstrim yang lo dapat dari cerita? Nah dari senior gue ini. Apa tuh? Yang ingat kan yang tadi gue bilang di awal, dia bilang lu baru kayak gitu aja udah takutin lo. Jadi dia itu disamperin 3 pocong sekaligus. 3 pocong? 3 kata dia, itu di depan kamarnya dia. Sekarang kita akses, kalau kata dia gue tuh lebih serem dari lu, kata dia. Akses gue gak ada lagi kecuali pintu utama, kata dia gitu kan ya. Di depan pintu gue ada yang berdiri, ada yang ngetok-ngetok. Katanya begitu gue buka itu 3, kata dia. Gue mau kemana? Awal dia kerja di situ, itu dia pingsan dah. Awal yang lihat itu 3. Gue mau kemana? Gue ngeliat kayak gitu. Makanya lu baru kayak gitu ya gue, kata dia. Cuman kata gue lalu kebal sampai sekarang ya. Karena kalau kata dia karena sudah terbiasa. Jadi dia itu kayak bodo amat lah, lu juga gak bakal bisa maksudnya ngapa-ngapain gue kok gitu loh, bodo amat lah. Dan dia tuh ngerasa semakin energinya dia nggak takut, semakin dia jarang lihat hal-hal kayak gitu. Kalau menurut si senior gue itu. Tapi dulu waktu dia ngerasain energi kalau dia takut, dia apa itu dia sering digangguin. Gangguan ekstrim dia itu tuh. Semakin takut semakin dikerjain. Kalau dari dia gitu loh versi. Makanya dia bisa bertahan lama di situ karena pas dia nerapin kayak gue nggak boleh takut, kalau gue takutin, nah itu dia mau jarang diganggu, paling kayak suara-suara. Tapi dulu pertama-tama kali dia takut tuh ekstrim gangguannya dia. Lalu kata dia dulu pertama kali dia ngemes di situ tuh anak depan belum ada, anak hiburan tuh belum ada. Masih sepi banget berarti. Masih sepi banget dia pertama di situ.
Tuh kata dia. Itu tempat berarti udah kayak sarang setan. Wah, iya. Lu sendiri kalau sekarang ke tempat itu sih lu juga bakalan. Ngeri juga sih. Kacau. Tadi juga kan temen Mbak juga kan yang lihat pocong tinggi ya. Berarti juga banyak juga tuh pocong-pocong di situ ya. Banyak pocong kuntilanak. Kalau kata dia kayak pocong kuntilanak terus kayak nyerupain kita. Itu lumayan banyak kata dia. Lumayan beberapa orang di sana sering ngalamin kayak nyerupain kita gitu. Iya. Cuman kayak kalau nyerupain kita masih oke lah ya gitu loh. Masih aman lah ya. Masih aman lah ya. Kita ngirainnya itu teman kita. Cuman kalau misalnya udah berbentuk kayak gitu kan. Wah. Pingsan semua kan pasti. Ya udah di situ adalah hal terakhir akhirnya waktu itu gue angkat tangan. Nggak bisa gitu. Karena basic gue tuh sebenarnya penakut. Iya. Gitu. Nah tapi kalau untuk si Dian ya tadi yang sekamar ya. Si Dian itu pernah cerita apa dia? Pernah yang paling parahnya nih. Dia pernah ngeliat apa gitu? Dia tuh orangnya nggak mau kayak cerita selama gue tinggal di mes sama dia nggak mau yang cerita parah-parah tipenya. Karena kalau menurut dia kalau gue cerita lo makin takut. Karena kan nggak selamanya gue nemenin lo di mes kalau kata dia. Jadi cerita yang paling dia ceritain itu yang dia ngeliat pocong tinggi banget. Tapi versinya sebenarnya dia ya kak gue juga sebenarnya banyak yang gue lihat. Tapi dia tidak detail menjelaskan lihat apa gitu. Iya berarti nggak cuma sekali 2 kali tuh dia ya. Gile. Dan itu dia mungkin nahan-nahan kalau mau cerita juga takut. Iya, karena dia takut penakut bang. Iya bener juga sih. Betul. Tapi serba salah kalau ceritain kita penasaran. Diceritain ini kepikiran. Makanya kan dia bilang, tadi lu minta gue ceritain kak, sekarang gue ceritain lu begini kata dia gitu. Iya. Berarti totalnya di setahunan lah ya di mes ini ya. Dan kerjanya juga berarti setahun juga ya. Setahun juga. Oke. Coba dan nggak kuat karena tadi tuh yang terakhir itu. Epic sih. Udah gue juga udah. Kepala buntung. Ih asli bang. Siapa yang nggak kaget gitu? Dan itu bener pas gue buka jendela bang. Depan mata. Ya Allah masya Allah. Kacau. Untungnya bukan leak ya. Kalau leak kan kayak ada bawahnya tuh. Oh ya enggak ini bener-bener asli. Aku juga udah nggak. Lalu kalau nyuruh gue deskripsiin bentuk mukanya juga udah nggak jelas bang. Iya. Kita kebayangin itu udah kacau. Makanya disitu gue langsung pingsan, gue sakit 3 hari, demam, nggak berhenti. Kacau. Gara-gara itu. Oke, itu dia tadi nih cerita Mbak Yesi mengenai mes di tempat hotelnya dia, di pekerjaannya dia di daerah Bogor. Dan sekali lagi kita nggak nyebut ya, maksudnya hotel mana atau di daerah mana, karena di Bogor hotel banyak lah ya. Betul sekali. Nah itu tinggal cari aja dah. Kalau ada yang bilang hotel ini, hotel ini, ya kita nggak bilang iya atau nggak bilang apa, ya terserah gitu apa kata netizen. Oke, terima kasih banyak nih Mbak Yesi. Ya, sama-sama. Udah berbagi kisahnya yang sangat-sangat luar biasa. Dan sebelum closing, gue mau ingetin nih buat kalian yang pengen bercerita juga nih, seperti Mbak Yesi di sini, bisa langsung klik link yang ada di deskripsi bawah ini. Oke, segitu dulu. Gue Viko pamit undur diri dan Mbak Yesi juga pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.